Weni Mizon menyindir seorang wanita di PT Timah agar segera diperiksa KPK. Ia pun beberkan ciri-cirinya. Sebelumnya, Weni Mizon menjadi perbincangan publik usai meledek honorer yang menggunakan asuransi kesehatan BPJS. Weni Mizon kemudian diberi sanksi pemecatan di perusahaan tempatnya bekerja, yakni PT Timah Terbuka. Namun sebelum dipecat PT Timah, Weni Mizon sempat memberikan sindiran terhadap seorang perempuan. Tak hanya menyindir dan minta agar si wanita diperiksa KPK, Weni juga mengalamatkan sindirannya terhadap Presiden Prabowo. Hal ini bermula saat pemecatan Weni Mizon disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Terbuka Anggi Siahaan dalam keterangannya, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025 lalu. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terkait pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Dan untuk itu, setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi. Setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Weni Mizon ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. "Ibu kok berantem sih, Bu? Ibu kok berantem sama wartawannya? Aduh ibu jangan berantem sama wartawannya. Nanti ketahuan lagi kalau ibu dayang-dayang sumbinya," kata dia dilansir dari TikToknya @wenimizon1, seperti dikutip tribunjatim.com, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Menurut Weni, sebaiknya wanita itu diam saja dan jangan sampai dipecat juga oleh perusahaan. Sesumbar punya penghasilan ratusan juta menikmati masa setelah dipecat, pemilik nama asli Dwi Citra Weni ini menyibukkan diri dengan turun langsung menangani bisnis kuenya. "Pengangguran mau lewat dulu. Good morning, kaum-kaum BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita," ucap Weni. "Kalian ini kan kaum-kaum rakyat julitur, nah, kalian pasti ingin yang bagus. Nih, ada kue honorer," katanya di video Instagram. Bahkan terbaru, Weni menyombongkan diri memiliki penghasilan ratusan juta. "Gaji 10 juta, penghasilan ratusan juta," tulisnya di akun TikTok @ibu.suri.wakanda2, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Ia menyindir penghasilannya bukan dari markup bukti pembayaran pembelian nasi kotak. "Maaf kita nyari uang gak markup bon nasi kotak pagi malam," tulisnya. Unggahan Weni Mizon ini pun mendapat tanggapan dari netizen. "Aku lihat ini orang cerdas. Dengan caranya dia melakukan sesuatu sesungguhnya dia TDK seperti yang dinilai netizen hanya netizen salah menilai dia. Good job, baru tahu aku Bu singkatan BPJS itu budget pas-pasan jiwa sosialita," emoji ngakak. Si Denis udah pensiun muncul umbul-umbul spanduk pemilu. Diberitakan sebelumnya, PT Timah Terbuka mengambil langkah tegas atas ulah karyawan Dwi Citra Weni alias Weni Mizon. PT Timah memutuskan memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap Dwi Citra Weni atau memecatnya. Hal itu seperti disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan. Ia mengatakan, pemecatan dilakukan setelah perusahaan melakukan serangkaian pemeriksaan dan evaluasi terhadap Dwi Citra Weni. Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, kata Anggi dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Ia menuturkan, keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut menunjukkan ketegasan perusahaan terhadap komitmen menegakkan aturan dan etika kerja. Menurutnya, PT Timah menunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati. "Kami tentu saja sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan dari hal tersebut," imbuh dia. Anggi pun menyatakan bahwa ke depannya, aktivitas media sosial Dwi Citra Weni tak lagi berkaitan dengan PT Timah. Perusahaan juga meminta seluruh karyawan PT Timah untuk bijak dalam bermedia sosial dengan menjunjung etika dan menaati peraturan perusahaan berlaku. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, ucap Anggi. Namun perusahaan juga berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Terbuka untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku, jelasnya. Jualan jamu nasib Dwi Citra Weni,
karyawan BUMN PT Timah yang dipecat tiak hormat usai membuat video sindiran tenaga honorer pengguna BPJS Kesehatan, kini jualan jamu. Mantan karyawan BUMN Dwi Citraweni memamerkan kesibukannya di media sosial tak lama usai PT Timah mengumumkan pemecatan. Dwi Citraweni mengunggah aktivitasnya jualan jamu di media sosial, seusai dirinya dipecat dari PT Timah Terbuka pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dwi Citraweni membagikan momen saat dirinya menempelkan label pada botol-botol jamu yang dijualnya. "Sibuk buat jamu aku, kalian sibuk aja ngurus gigi aku." Selai, tulisnya dalam akun Instagram @weni_mizon. Dalam unggahan tersebut, Weni kembali menyindir tenaga honorer hingga wanita sosialita pengguna BPJS. "Buat kalian-kalian kaum BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Daripada kalian ngantri berobat di dokter kandungan, mending kalian beli nih jamu Ibu Surini," katanya. Diketahui Weni dipecat dari PT Timah Terbuka lantaran videonya sudah membuat gaduh media sosial. Video Weni menghina honorer berobat pakai BPJS diunggah di akun TikTok @wenimizon1. PT Timah mengambil tindakan tegas dengan memecat Weni setelah videonya viral di media sosial. Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah Terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, ujar Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan, dalam keterangannya pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Anggi menambahkan, keputusan ini menunjukkan komitmen PT Timah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati antar individu di lingkungan kerja. "Kami tentu saja sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan dari hal tersebut," ungkapnya. Perusahaan berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh karyawan agar selalu menjunjung etika dan menaati peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah Terbuka untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku, kata Anggi. Sebelumnya, Weni juga mengunggah sebuah link berita berjudul 1.483 honorer Pemkab Bangka di akhir bulan Maret siap-siap dirumahkan. Tidak jelas maksud Weni mengunggah link berita tersebut. Namun, dari caption yang ditulis, diduga dia kembali menyindir seseorang yang selama ini berkonflik dengannya. Berikut tulisannya, "Dari sini paham kan? Udahlah percuma nanti ak dibilang playing victim. Susah keluar otaknya dah pada kayak kain lap tagar Bangka Belitung." Kontan, unggahan Weni ini pun mendapat komentar ramai netizen yang mengungkit soal pemecatannya.